Di ko May muna lang ako eh. Ako eh. Minsan we're not sure about our Parang sure na sure. First time ko to. first time ko rin. Halo guys, gimana kabarnya? Kali ini gue bakal ngebahas alur cerita film Mei, Desember, Januari. Film ini tuh nyeritain soal cinta segitiga yang alurnya bikin kita geleng-geleng kepala sambil mikir, ini seriusan? Daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dibuka dengan dua sahabat yang lagi belajar bareng. Yang satu namanya Paul, dan satunya lagi Jordi, yang baru aja selesai mandi. Jadi masih seger-segernya tuh. Tapi dari awal aja udah kelihatan cara Paul mandang Jordi itu agak beda. Kayak ada sesuatu gitu. Ngerti kan maksudnya? Lagi asik belajar, tiba-tiba datang ibunya Paul, yaitu Tante Claire, dengan senyuman ramah khas emak-emak yang habis belanja. Ternyata dia baru pulang dan bawa beberapa baju buat anaknya. Nah, di sini nih yang bikin geleng kepala. Bukannya fokus ke obrolan, si Jordi malah sibuk mengamati ke arah, ya bisa dibilang dua titik mercusuar milik Tante Claire. Waduh, Jordi, fokusnya tolong dijaga ya. Kita semua paham kok, tapi jangan terlalu jelas juga. Setelah Tante Claire pergi, Paul mulai cerita kalau ibunya itu sebenarnya cukup bawel. Tapi bawelnya ini bukan yang nyebelin, lebih ke perhatian banget sama anaknya. Jadi ya bawel versi sayang gitulah. Namun perhatian berlebihan dari ibunya justru bikin Paul merasa gak nyaman. Apalagi kondisi Paul yang punya masalah jantung. Jadi wajar kalau ibunya makin ekstra khawatir. Nah, Tante Claire ini adalah seorang single parent alias orang tua tunggal. Setelah berpisah dengan suaminya, sekarang dia hidup sendiri sambil mengurus Paul. Tapi entah kenapa, setiap Paul cerita soal ibunya, si Jordi malah kelihatan semangat banget. Bahkan agak terlalu semangat. Wah, ini sih mulai mencurigakan ya cuy. Karena mereka sudah bersahabat lama, Jordi jadi sering main ke rumah Paul. Bahkan dia juga sering nginep, udah kayak rumah sendiri aja. Tapi malam itu beda dari biasanya. Jordi kelihatan gelisah, gak bisa tidur, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Kebetulan Tante Claire juga masih belum tidur. Jordi pun keluar kamar dengan alasan mau ambil minum. Tapi pas lihat Tante Claire, ya ampun, fokusnya langsung buyar lagi. Udah, kita skip aja detailnya biar aman ya. Akhirnya dengan penuh keberanian atau nekat, Jordi langsung mengungkapkan perasaannya. Tante Claire jelas kaget bukan main. Buat dia, rasa sayang Jordi itu harusnya cuma seperti anak ke orang tua, karena dia sendiri juga sudah menganggap Jordi seperti anaknya. Tapi Jordi malah makin serius menjelaskan perasaannya. Sampai akhirnya dia nekat melakukan aksi yang bikin suasana langsung berubah. Dan hasilnya bukan balasan manis, tapi salam olahraga yang mendarat mulus di pipinya. Yap, kena tampar cuy. Oh iya, kenapa sih Jordi sering banget nginep di rumah Paul? Ternyata di rumahnya sendiri suasananya gak kondusif. Orang tuanya sering bertengkar, jadi dia lebih nyaman cari tempat yang lebih tenang demi kesehatan mentalnya. Malam itu, Jordi kembali menginap di rumah Paul. Mereka biasanya saling bantu dalam belajar. Apalagi Jordi jago banget di pelajaran IPA, jadi sering bantu Paul biar nilainya bagus. Tapi gara-gara kejadian sebelumnya, suasana antara Jordi dan Tante Claire jadi canggung banget. Keduanya sama-sama diem, kayak pura-pura gak terjadi apa-apa. Padahal jelas-jelas awkward maksimal. Giliran Tante Claire yang gak bisa tidur, dia terlihat gelisah, seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Saat melewati depan kamar Paul, dia sempat berhenti. Dan tiba-tiba Jordi keluar dari kamar. Rasa canggung langsung terasa di antara mereka berdua. Tapi tanpa banyak basa-basi, Jordi kembali mencoba mendekat. Kali ini Tante Claire tidak menolak. Justru ia ikut larut dalam perasaan yang selama ini coba ia tahan.
Malam itu jadi momen di mana mereka berdua sama-sama menuruti perasaan masing-masing. Semua batasan seolah dilanggar dan mereka menjalani bercocok tanam perasaan ini diam-diam tanpa ingin diketahui siapapun. Seakan-akan keduanya sudah paham apa yang mereka mau dan rasakan. Namun setelah semuanya terjadi, wajah Tante Claire terlihat penuh kekhawatiran. Ia mulai ragu dengan hubungan yang mereka jalani. Di sisi lain, Jordi mencoba meyakinkan seolah siap menghadapi apapun yang akan terjadi ke depannya. Akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan ini secara diam-diam. Ini jadi rahasia besar antara mereka berdua. Satu hal yang pasti, Paul tidak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Let's take our time. Gusto. Parang sure na sure ka sa nararamdaman mo. Keesokan harinya, hubungan mereka mulai terasa berbeda. Jordi dan Tante Claire saling bertukar pesan, seperti sepasang kekasih. Senyum dan rasa bahagia pun jelas terlihat dari keduanya. Sementara itu, persahabatan Jordi dan Paul tetap berjalan seperti biasa. Mereka masih sering menghabiskan waktu bersama, seperti bermain di kebun sambil ngobrol santai soal kehidupan masing-masing. Setelah puas bermain, mereka pulang dan disambut oleh Tante Claire yang sedang menyiapkan barbeque. Si Dito Amigoy, magtipid kami. Diam-diam, Paul mulai sering memperhatikan Jordi. Dari situlah terungkap kalau sebenarnya Paul juga punya perasaan khusus terhadap sahabatnya itu. Sampai akhirnya, di suatu malam, Paul melihat dengan mata kepalanya sendiri sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Jordi bersama ibunya dalam situasi yang sangat dekat. Hatinya langsung hancur. Bayangin aja, sahabat sendiri. Ya ampun, berat banget sih ini. Setelah itu, Jordi mencoba jujur pada Paul. Ia mengakui kalau dirinya punya perasaan pada Tante Claire dan hubungan itu memang terjadi di antara mereka. Dengan hati-hati, Jordi juga bertanya apakah Paul keberatan. Di luar dugaan, Paul mencoba berlapang dada. Ia menerima kenyataan itu, meskipun jelas bukan hal yang mudah. Tapi ia memberi satu pesan penting untuk sahabatnya. Silahkan, tapi jangan pernah sakiti ibuku. Keesokan harinya, Tante Claire mulai membereskan ruang kerjanya. Ternyata dulu dia adalah seorang penulis. Sayangnya saat masih bersama mantan suaminya, ayahnya Paul, cita-cita itu tidak mendapat dukungan. Alhasil, Tante Claire memilih berhenti dan pensiun dari dunia tulis-menulis. Tapi beda cerita dengan Paul, dia justru mendukung penuh ibunya untuk kembali menulis. Menurutnya, Tante Claire punya potensi besar untuk jadi penulis terkenal kalau mau mulai lagi. Anak idaman banget ini, support system berjalan. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Paul jujur. Ia mengaku sudah tahu tentang hubungan antara ibunya dan Jordi. Tentu saja Tante Claire langsung khawatir, takut anaknya tidak menerima atau bahkan menentang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Paul malah mendukung hubungan mereka. Bahkan ia juga sekalian jujur tentang perasaannya sendiri, bahwa ia punya ketertarikan pada sesama jenis. Tante Claire tidak marah sama sekali, justru menerima dan mendukung anaknya apa adanya. Ya, intinya mereka saling mendukung satu sama lain, walaupun situasinya cukup bikin kepala muter. Ko, minsan lang nangyayari. I want to be. Don't worry. Tapos, family, every flower mo, di ba? Okay. Hari-hari pun berlalu. Jordi sekarang sudah semakin terbuka. Ia bahkan mulai berani menunjukkan kedekatannya dengan Tante Claire di depan Paul, seperti menggandeng tangan. Meski begitu, Tante Claire masih merasa agak malu dan sesekali menahan Jordi supaya tidak terlalu berlebihan. Tapi tetap saja, itu semua cukup berat bagi Paul. Walaupun di depan terlihat tegar, sebenarnya hatinya nggak baik-baik saja. Melihat sahabatnya bersama ibunya, jelas bukan hal yang mudah. Namun Paul memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Nggak butuh waktu lama, Jordi makin serius. Ia langsung terang-terangan bilang kalau ingin menikahi Tante Claire. Waduh, gercep banget ini anak. Tentu saja Tante Claire kaget dan menolak. Menurutnya itu terlalu terburu-buru, belum waktunya sampai sejauh itu. Tapi Jordi nggak kehabisan akal. Ia kemudian mengajak Tante Claire dan Paul untuk makan malam di rumahnya.
Katanya sih mau mengenalkan Tante Claire ke orang tuanya. Nah loh, makin rumit aja nih ceritanya. Mereka akhirnya makan malam bareng di rumah Jordi. Suasananya ya bisa dibilang agak tegang. Apalagi bapaknya Jordi langsung nyeletuk dengan gaya santai tapi nyelekit, bikin semua orang jadi agak kikuk. Untungnya ibunya Jordi lebih kalem. Ia malah memberikan nasihat ke Jordi dan Tante Claire supaya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, apalagi soal pernikahan. Menurutnya, pernikahan itu hal yang sakral, bukan sesuatu yang bisa dijalani main-main. Di sisi lain, Paul sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya terhadap Jordi. Suatu malam, saat Jordi sedang tertidur, Paul mencoba mendekat dan menjelajahi perasaannya. Tapi tiba-tiba Jordi terbangun. Paul langsung panik dan minta maaf. Anehnya, Jordi tidak marah. Ia malah membiarkan situasi itu dan meminta agar hal ini jadi rahasia di antara mereka. Namun, Jordi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki perasaan yang sama seperti Paul. Walaupun begitu, mereka tetap berusaha mempertahankan persahabatan mereka. Walau ya, ini udah di luar nalar sih. Hari-hari berikutnya, Jordi justru mencoba membantu Paul mencari pasangan. Ia menyarankan untuk pakai aplikasi kencan online atau bahkan dikenalkan dengan kenalannya. Tapi Paul menolak karena merasa tidak nyaman. Apalagi cara Jordi yang terkesan seperti iba justru bikin dia makin risih. Suatu hari, Paul pulang lebih cepat dari biasanya. Saat sampai di rumah, bukannya ditanya kabarnya, Tante Claire malah menanyakan Jordi. Di situ Paul mulai merasa kesal dan kecewa. Emosinya memuncak sampai akhirnya ia pingsan. Paul langsung dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, kondisi jantungnya memang semakin melemah. Sejak lahir, Paul memang punya kelainan jantung. Jadi kondisinya cukup serius dan butuh perhatian ekstra. Tante Claire jelas sangat khawatir. Ia berusaha tegar di depan anaknya, tapi sebenarnya tahu kalau kondisi Paul tidak baik-baik saja. Wajah pucat Paul sudah cukup menjelaskan semuanya. Setelah beberapa waktu, Paul akhirnya diperbolehkan pulang. Sejak itu, hubungan antara Paul dan Jordi jadi lebih hati-hati. Jordi juga mulai lebih menjaga Paul karena tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk. Namun, masalah belum selesai. Suatu saat ketika Paul dan Jordi sedang bersama, Tante Claire tanpa sengaja membaca pesan di antara mereka. Disitulah semuanya mulai terungkap. Tante Claire akhirnya sadar bahwa selama ini anaknya sendiri ternyata memiliki perasaan pada Jordi. Akhirnya, Tante Claire langsung mendatangi rumah Jordi. Dengan tegas tapi berat hati, ia menjelaskan kalau hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Alasannya satu, semua ini hanya akan membuat Paul semakin terluka. Selama ini, Paul memang terlihat ikhlas dan mendukung hubungan mereka. Tapi di balik itu, ternyata ia menyimpan perasaannya sendiri. Ia berkorban demi kebahagiaan ibunya. Karena itulah, Tante Claire memilih mundur. Bagaimanapun juga, anak tetap jadi prioritas utama. Ya kan, masa kalah sama anak orang? Sesampainya di rumah, Tante Claire memberitahu Paul bahwa ia sudah mengakhiri hubungannya dengan Jordi. Ia melakukan itu semua karena sayang pada anaknya. Tapi reaksi Paul justru di luar dugaan. Ia malah kecewa. Bagi Paul, kebahagiaan ibunya lebih penting. Bahkan kalau itu berarti dirinya harus menahan sakit. Wah, ini sih level pengorbanannya udah gak main-main. Di sisi lain, Jordi juga hancur. Ia menangis di pelukan ibunya. Curhat kalau hubungannya dengan Tante Claire sudah berakhir. Dari yang tadinya sok kuat, langsung berubah jadi mode bocil yang gak bisa nahan air mata. Keesokan harinya, Paul dan Tante Claire saling meminta maaf. Tante Claire pun bingung kenapa semuanya bisa jadi serumit ini. Ia juga tidak ingin merusak persahabatan antara Paul dan Jordi yang sudah lama terjalin. Namun, keadaan semakin buruk. Tiba-tiba Paul kembali pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan kali ini benar-benar bikin hati hancur. Umur Paul diperkirakan tidak akan lama lagi. Kabar itu membuat Tante Claire terpukul. Demi membahagiakan anaknya di sisa waktu yang ada, ia mengambil keputusan yang jujur saja cukup di luar nalar. Ia kembali menjalin hubungan dengan Jordi dan mereka bertiga mencoba berdamai dengan keadaan.
Bahkan, Tante Claire sampai meminta Jordi untuk membantu Paul merasakan kebahagiaan yang selama ini ia pendam. Semacam bercocok tanam perasi terakhir demi keinginan Paul. Serius, ini bagian yang bikin semua orang mikir keras. Ini beneran terjadi. Tapi di sisi lain, terlihat jelas betapa besar pengorbanan seorang ibu untuk anaknya. Akhirnya Tante Claire sampai memesan kamar hotel untuk mereka. Dan disitulah Paul mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan. Tak lama setelah itu Paul pun meninggal dunia. Tante Claire mencoba tegar. Ia tidak ingin larut terlalu lama dalam kesedihan. Pada akhirnya ia dan Jordi melanjutkan hubungan mereka hingga ke jenjang pernikahan. Dalam cerita ini digambarkan seolah-olah Paul tetap hadir menyaksikan kebahagiaan mereka. Dan begitulah akhir dari film ini. Ceritanya memang cukup bikin kepala ngelek karena banyak keputusan yang di luar kebiasaan. Tapi satu hal yang jelas, Tante Claire benar-benar mencintai anaknya. Semua keputusan yang ia ambil, baik itu menjalin hubungan, mengakhiri, hingga kembali bersama Jordi, semuanya berakar dari rasa sayangnya pada Paul. Makasih banget buat yang udah ngikutin sampai akhir. Gue cabut dulu, dadah!